جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والعائدين والفائزين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara setelah Idul Fitri ini kita semakin meningkat. Karena laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu adalah bagi mereka yang taatnya bertambah, bukan yang pakaiannya baru. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita sering melihat mungkin di TV atau mungkin udah mulai di kita ketika Idul Fitri, karena ini suasananya masih mendekati Idul Fitri, kita sering mendengar ada ungkapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Padahal sebetulnya arti dari minal aidin itu bukan mohon maaf. Minal aidin itu artinya mudah-mudahan kita termasuk yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada kesucian. Kembali seperti bayi baru lahir. Saya sempat mengkritik, saya nggak mau kayak bayi baru lahir. Kayak bayi baru lahir itu dosanya. Dosanya iya, tapi pahalanya itu seperti orang yang sudah hidup ribuan tahun. Kenapa hidup ribuan tahun? Karena setiap Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kita setiap Ramadan mendapat Lailatul Qadar. Misalnya sudah 20 tahun kita balik, 20 Lailatul Qadar dikali 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Artinya 20 tahun saja kita balik dewasa, maka kita seakan-akan sudah hidup 1660 tahun. Itu yang dimaksud minal aidin. Yang kedua ada wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang menang, orang yang sukses. Itu doanya, selalu itu yang kita panjatkan, dan mudah-mudahan kita mencapai itu semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin membahas siapa sih orang yang sukses itu dan bagaimana cara mencapainya. Yang dimaksud dengan orang sukses itu siapa? Tadi dibacakan di mukadimah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa masuk surga. Udah itu aja. Jadi kunci kesuksesan itu nggak ada yang bisa membantah orang yang bisa masuk surga. Gitu ya. Jadi kalau kriteria manusia itu beda-beda. Kalau di Arab itu sukses itu orang yang punya pohon kelapa katanya ya. Karena pohon kelapa di sana mahal. Kalau di kita orang yang punya misalnya rodanya 4 itu dianggap. Tapi kalau yang betul-betul fix itu adalah orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam ayat lain, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Kriteria yang keduanya itu adalah orang yang bisa jauh dari neraka. Itu adalah orang sukses. Meskipun dia kelihatannya ya biasa-biasa saja. Meskipun kelihatannya dari macam-macamnya ya orang sederhana sekali. Tapi kalau dia bisa jauh dari neraka masuk ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar menjadi orang sukses itu? Para ulama menyebutkan minimal ada 5 agar kita menjadi orang sukses. Yang pertama, salim wa qawiyul aqidah. Orang yang akan masuk surga itu hanya orang yang akidahnya benar dan akidahnya kuat. Jadi yang pertama, bahkan Allah menyampaikan lewat hadis Rasulullah, yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Jadi iman itu kunci awal. Kalau daftar kepegawaian itu iman itu ya ijazahnya lah. Bagaimana Pak? Ini ada orang tidak beriman, tapi amalnya banyak, membantu orang banyak. Ya walaupun banyak, ya tidak beriman, ya tidak ada gunanya. Jadi yang pertama tetap salim wa qawiyul aqidah. Akidahnya harus benar. Akidah yang benar itu adalah akidah yang bebas dari kafir. Tidak kafir, yang kedua tidak musyrik. Kalau kafir itu tidak menganggap, tidak menolak adanya Tuhan. Tidak kafir itu tidak menolak adanya Tuhan. Kalau musyrik itu tidak menduakan Tuhan. Saya itu agak khawatir karena ada ulama yang bilang kalau musyrik di zaman Nabi Ibrahim itu jelas. Musyriknya itu menyembah berhala, menyembah batu, menyembah matahari. Nah, di zaman modern ada musyrik modern. Apa itu? Orang menyembah jabatan, orang menyembah harta, orang menyembah apapun yang ada di dunia ini. Ini yang disebut dengan musyrik modern. Terus terang, termasuk khatib sulit sekali akidah ini. Maka akidah ini adalah nomor 1 di dalam kehidupan. Maka kita kalau mendoakan orang yang meninggal itu, ya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Itu maknanya adalah akidahnya sampai dibawa kepada kematiannya. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, setelah akidah benar, sahihul ibadah. Nah, ibadahnya harus benar. Subuhnya 2 rakaat aja, nggak boleh subuh 4 rakaat. Itu benar ya. Puasanya itu misalnya sampai isya, ya nggak benar. Puasa itu sampai maghrib aja. Sahihul ibadah. Bagaimana agar ibadahnya benar? Ya belajar, ya belajar itu di masjid. Kalau kita udah tua bisa nonton TV, bisa. Kalau yang agak tidak gaptek ya buka sosmed, banyak sekarang di YouTube, di mana banyak belajar. Jadi sahihul ibadah gitu ya. Jadi ibadahnya harus benar. Maka ada hadis kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisa fatahlak. Yang pertama, jadilah orang yang berilmu. Kalau enggak, jadilah orang yang belajar. Kalau enggak juga, jadilah pendengar. Kalau enggak, minimal mencintai. Jangan sampai ada orang mencari ilmu malah kita benci. Gitu ya. Orang yang mencari, ada orang yang mau pesantren itu ya kita senang. Alhamdulillah di kampung kita masih ada. Di tengah-tengah zaman seperti sekarang masih ada yang mau ke pesantren misalnya, ngeliwet. Masih ada yang mau belajar di madrasah, MTS, Aliyah, UIN dan lain sebagainya itu ya. Alhamdulillah. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, yang ketiga setelah ibadahnya benar, karim al-akhlak. Akhlaknya harus mulia. Apa itu akhlak? Akhlak itu menurut Imam Syafi'i
atau Imam Al-Ghazali ya, ini yang menyampaikan, saya agak lupa siapa. Halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Jadi akhlak itu adalah keadaan jiwa yang membuat melakukan sesuatu tanpa berpikir. Jadi mengetahui akhlak seorang itu nggak cukup sehari. Sehari mah baik, 2 hari baik, 3 hari baik, setahun baru ketahuan, gitu ya. Kalau kata orang kita, ketahuan kelemahannya. Akhlak sehari mah bisa overacting kan, wah ini baik sekali orang ya. 2 hari baik, 3 hari baik, setahun oh baru ketahuan, 2 tahun ketahuan. Jadi harus akhlaknya baik kepada sesama, kepada siapapun gitu ya. Yang keempat, nafi al-muamalah. Setelah akhlaknya baik, muamalahnya itu bermanfaat. Jadi dia bekerja dengan pekerjaan yang memberi manfaat kepada orang lain, bukan merugikan orang lain. Misalnya guru kan bermanfaat, mencerdaskan. Tukang bermanfaat enggak? Ya bermanfaat sekali. Kalau enggak ada tukang gimana ada bangunan ini? Banyak tukang di kita ya. Bagaimana dagang es doger, ya bermanfaat. Tapi itu, jadi misalnya esnya ini jangan dicampur dengan bahan-bahan yang berbahaya. Dan sekarang saya lihat pedagang-pedagang di kita ini udah mulai kualitas diutamakan. Kalau zaman dulu katanya ya gulanya sekian, campurannya sekian, sekarang udah mulai bagus. Nah ini nafi al muamalah. Nggak tahu kalau padi bisa nggak tuh tanpa pestisida. Sekarang di kota-kota itu yang organik itu malah mahal. Misalnya padi yang tanpa disemprot kalau kita mah ya, tanpa urea itu mahal harganya. Jadi padi zaman dulu yang setahun tuh, itu yang bermantu, yang betul-betul bermanfaat itu, bermanfaat bagi segala macam. Jadi seluruh profesi apapun bisa bermanfaat. Jadi kalau saya nyontohin di kota itu, jangan kayak tukang parkir yang nakal. Orang mau parkir nih, kita motor datang, yang markirin nggak ada, giliran mau pulang datang. Saya kira itu tidak bermanfaat kali itu, karena dia hanya ngambil uangnya, sementara manfaatnya itu mana? Atau ketika udah dikasih duit nggak mau bantuin mundurin tuh motornya. Jadi banyak contoh-contoh ya yang kasab itu tidak memberikan manfaat atau manfaatnya kecil. Yang terakhir adalah qadir ala kasbil halal. Kita mampu mencari rezeki yang halal. Alhamdulillah. Dan memang rezeki yang paling bagus itu petani. Kata Nabi, kalau mau bersih itu bertani. Jadi para bapak jamaah sekalian jangan merasa kecil hati dengan bertani. Kalau mau sebuah kasab yang sangat halal itu bertani. Mana ada petani korupsi? Gimana korupsinya petani? Mau motong anggaran siapa? Bertani. Makanya pahala petani itu sungguh luar biasa. Bayangkan kalau nggak ada petani di Indonesia ya mau makan apa? Duit banyak, nggak ada beras gimana? Bertani. Jadi itu ada 5 cara agar kita menjadi orang yang faiz, orang yang sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jadna bi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhulina maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa
وعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضي الله عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي أعاد إليهم واجعلنا منهم وأتنا بلاد الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم